سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وإلى حضرة شيخنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وشيخنا عبد الكريم السمان المدني وشيخنا محمد أرشد البنجري وشيخنا محمد نبيس وشيخنا عبد الصمد سراج الهدى وشيخنا زين بن عبد الغني وشيخنا أبينا إبراهيم بن محمد نوح وشيخنا محمد أحسن بك وشيخنا عبد السعيد الرفاعي وشيخنا محمد رفيع حمدي شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. يا رسول الله خذ بيدي قد ضاقت حلتي أدركني وأجسني يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Jamaah Majlis Ta'lim Darul Maghfirah, alhamdulillah Allah beri umur yang panjang kepada kita, kesehatan zahir batin, hampir kurang lebih 1 bulan setengah kita libur pengajian. Alhamdulillah kita sambung hari ini. Semoga Allah sedang mencurahkan rahmat kasih sayang kepada kita, menambahkan ilmu dan barakah, dan bagi keluarga kita yang mendahului kita di antara jamaah kita ini, mudah-mudahan kubur beliau dilapangkan oleh Allah, taman-taman surga tempat beliau. Mari kita renungi di awal kajian kita hari ini petunjuk indah dari Allah kepada batin Imam Ibnu Athaillah sebagai renungan untuk kita semua. La tatrukiz dzikra li adami hudurika ma'allahi fihi li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi
asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi. Janganlah meninggalkan berzikir kepada Allah, karena engkau belum selalu ingat kepada Allah di waktu berzikir. Sebab kelalaianmu terhadap Allah ketika tidak berzikir lebih berbahaya, lebih mudarat daripada kelalaianmu terhadap Allah ketika kamu berzikir. Imam Ibnu Athaillah mengingatkan kepada kita semua, janganlah berhenti berzikir, janganlah berhenti sholat, disebabkan ketika kau berzikir kamu tidak khusyuk kepada Allah. Ketika kau berzikir tidak hadir hatimu kepada Allah. Mulutnya berzikir tapi hatinya kemana-mana. Ketika kau sholat, batang tubuhmu sholat menghadap ke hadrat Allah, tapi hatinya kemana-mana. Jangan hanya disebabkan seperti ini, lalu berhenti engkau berzikir. Kenapa? Ngapain berzikir? Nggak ingat juga sama Allah, nggak khusyuk juga, nggak ada manfaatnya. Kenapa nggak sholat lagi? Ngapain sholat? Sudah berusaha untuk khusyuk, tapi pikiran kemana-mana, kacau. Mendingan nggak sholat sekalian. Nah, inilah paham yang menyesatkan. Ini paham yang membahayakan. Betapa banyak orang-orang yang meninggalkan sholat disebabkan kenapa? Ngapain sholat kada khusyuk juga. Pikiran kemana-mana mau uyuhi aja, mengalihi aja, macam-macamnya kalimatnya. Mendingan kada usah sembahyangan, tapi yang penting sudah dengan Allah, duduk dengan Allah, berjalan dengan Allah, siang malam dengan Allah, hadir di hadrat Allah. Ini adalah tipu daya syaitan. Sehingga kita lalu meninggalkan sholat dikarenakan di dalam sholat kita tidak ingat ke Allah. Begitu pula meninggalkan zikir karena mulut berzikir, hati kemana-mana. Sesungguhnya kata Imam Ibnu Athaillah, lebih baik engkau berzikir kepada Allah lisanmu, walaupun hatimu tidak ingat Allah, tidak mengapa. Lebih baik kau sholat, walaupun pikiranmu kemana-mana. Ini lebih baik, lebih manfaat, lebih menguntungkan. Mana kada berzikir, mana kada ingat lawan Allah, mana kada sembahyang, mana kada ingat lawan Allah sembahyang. Ini membahayakan, jadi Imam Ibnu Athaillah. Dan peristiwa ini terjadi pada zaman sahabat. Seorang sahabat datang mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasul, bagaimana ulun ini? Ulun sudah berusaha untuk salat dengan salat yang khusyuk, untuk dekat kepada Allah. Ketika mulai angkat takbir, terasa nikmat bersama Allah. Allahu Akbar, nampak kebesaran Allah. Tapi sudah mulai membaca doa iftitah, membaca Fatihah, mulai sudah pikiran kemana-mana. Kadang-kadang ke pasar, kadang-kadang menuri, kadang-kadang memikirkan iwak, kadang-kadang memikirkan hujan terus, kadang-kadang memikirkan memutik kaminting, kadang-kadang memikirkan ini para puasaan, macam-macam. Ibaratnya pikiran kemana-mana. Gimana salatku ya Rasul? Sedangkan aku sudah berusaha untuk bisa khusyuk, ingin dekat ke Allah, tapi pikiranku tetap kemana-mana. Sahkah salatku? Apa jawab Rasulullah? Salatmu sah, diterima Allah. Yang penting engkau telah berusaha memohon petunjuk kepada Allah untuk bisa khusyuk. Tapi kadang-kadang kau ingat, kadang-kadang khusyuk. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan seseorang melainkan menurut batas kadar kemampuanmu. Itulah kemampuanmu, gak apa-apa aja. Yang penting kau sholat, jangan sampai kau tinggalkan sholat. Berusahalah, kata Nabi, meningkatkan
riyadhahmu, dikirmu, ingatmu kepada Allah. Lalu Rasulullah mengajarkan bagaimanakah agar bisa sholat yang khusyuk. Khusyuk yang paling sederhana, ujar Rasulullah, ketika engkau sholat, sadarkan hatimu, ingat hatimu, rasakan pikiranmu bahwa ketika engkau sholat, kau sedang berhadapan dengan zat pencipta alam semesta, penguasa raja di raja, yang maha hadir, yang menyaksikanmu dalam sholatmu. Rasakan dalam perasaanmu, dalam batinmu, Allah mendengar bacaanmu, Allah melihat gerak-gerikmu, Allah maha tahu isi hatimu. Rasa kau sedang berdialog dengan Allah, kau sedang curhat dengan Allah. Orang salat itu orang curhat, mengadukan problem, mengadukan masalah kepada Allah. Makanya dalam kitab Fathul Mu'in, dalam kitab Fathul Qarib itu diungkapkan arti salat menurut bahasa itu as-salah ay bil makna was-salah ay bid doa. Arti salat menurut bahasa harapan, hajatan, keinginan seorang hamba mencurahkan segala problemnya, segala masalahnya. Masalah rumah tangga kah? Masalah anak kah? Masalah laki kah? Masalah bini kah? Masalah usaha kah? Kesulitan ekonomi kah? Cobaan, ujian yang bermacam-macam, maka dia curahkan di dalam sholat. Coba, kalau seseorang yang ada masalah, ada problem, ada kesulitan, lalu dia curhat kepada seseorang yang dianggapnya bisa membantunya, memberikan solusi, kira-kira waktu dia curhat tuh khusyuk apa tidak? Khusyuk. Ulun kayak ini nah. Sampai mengesahkan tuh, sampai berbanyuan mata nah. Ulun kayak ini problem ulun laki nang kayak ini. Pemamayan laki dimasaki sudah juga. Duit kada dibari. Sadang baru ditinggalkan ulun pulang. Ujar kabarnya ada nang lain selain ulun. Waktu curhat itu kira-kira menangis kada? Menangis. Oh, ini anak nang kayak ini, gawian nang kayak ini, nah bapak jalan keluarnya. No, pasti terasa tuh, no, mencurhatkan. Ini kita baru lawan manusia. Bagaimana kalau kita curhatnya kepada Allah? Dan Allah mengingatkan wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah kamu pertolongan hanya kepada Allah. Ketika kau dapat cobaan, dapat ujian, dapat problem, dapat masalah, mintanya ke Allah. Dengan apa? Sabar. Apa itu sabar? Mampu menahan diri, tidak menggerutu. Mampu menahan diri, tidak emosi, tidak buruk sangka kepada Allah. Mampu berbaik sangka dengan segala cobaan ini datangnya dari Allah. Menahan diri walaupun pedih, terasa, mengembalikan semuanya dari Allah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dari Allah. Mengembalikannya kepada Allah, ridha menerimanya. Wasta'inu bis sabri dan wassalah. Ternyata di dalam salat itu adalah dialog. Maka itu kurang lebih 13 tahun Rasulullah di kota Mekah menanamkan akidah tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 13 tahun. Belum ada perintah puasa, belum. Perintah zakat, belum. Perintah haji, belum. Perintah puasa, belum. Perintah salat, belum. Yang penting bila sudah la ilaha illallah terhujam dalam hati mereka, jiwa mereka meninggal surga. Tapi puluhan tahun, kira-kira orang Arab itu fasih bahasa Arab. Kok lawatnya 10 tahun hanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saja? Sebenarnya bagi orang Arab waktu 10 tahun 5 menit tuntong kok hafal. Apakah hanya diucapkan di lisan saja? Oh, ternyata Nabi menancapkan makna dari hakikat
la ilaha illallah. Makna dari hakikat Muhammadur Rasulullah terhujam, mendarah, mendaging dalam jiwa. Sehingga Bilal bin Rabah ketika dicambuk, tahan dengan cambukan kenapa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullahnya terhujam. Jadi ini tancapan keimanan yang kuat kokoh puluhan tahun. Makna hakikat la ilaha illallah terhujam dalam pikiran, dalam rasa, dalam jiwa umatnya Rasulullah. Nah, tapi belum ada sholat. Maka Allah undang Rasulullah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Untuk apa? Bagaimana cara seseorang untuk berdialog dengan Allah, curhat dengan Allah, mengadu dengan Allah, bercumbu rayu dengan Allah, berhadapan dengan Allah, menyatakan segala masalah dengan Allah. Maka lewat salatlah alatnya untuk curhat kepada Allah tadi. Dan curhatnya terhimpun dalam surah Al-Fatihah. Lebih-lebih dalam sujud, Nabi mengingatkan kita sedekat-dekat seorang hamba kepada Rabb-nya pada waktu sujudnya. Fa'aksirud du'a, maka perbanyaklah minta dalam sujud. Kenapa sujud paling dekat? Karena sujud ini mengembalikan asal kejadian diri ke tanah. 7 anggota sujud ditopang oleh badan kita, sujud, tersungkur, menyungkurkan segalanya, melepaskan, meleburkan, menghilangkan segalanya. Bahkan 7 sifat melepaskan semuanya, tersungkur di hadrat Allah. Dan puncak kenikmatan itu nanti di akhirat adalah di dalam sujud. Wasjud waqtarib. Sujudlah kau tambah dekat. Maka Rasulullah dalam sujudnya curhat kepada Allah, mengadukan masalah umatnya kepada Allah. Kita pun demikian waktu sujud. Lah kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi waktu sujud. Maka ketika itu silahkan minta apa lawan Allah. Tapi ada tambahan dari Abah Guru. Tambahannya banyak-banyak membaca ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ada lagi tambahan dari guru kami Syekh Yasin Al-Fadangi. Beliau mengajarkan, mengijazahkan amalan. Setiap sujud itu ada doa Nabi yang bagus juga dibaca. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Beri kami hidayah, petunjuk, ketakwaan, kecukupan, keafiatan, kekayaan. Oh, kaya zahir, kaya batin. Boleh itu dengan kasat doa. Setelah itu apalagi yang pengen minta? Boleh. Mengadukan masalah anakkah lawan Allah. Ya Allah, anak ulun ya Allah. Boleh. Ya Allah, bini ulun ya Allah kada tahu-tahu, memasakkan kada mau lagi, mahirani kada mau lagi, guring bapaling, pujar kabar, SMS-an lawan nang lain pulang ya Allah. Bulik tengah malam laki bagawi, bini selimut cahaya muha bini umpah jalak ini karamat bini kune imbah dibuka sekalinya bahapian lawan nang lain sekalinya kira bakaramat. Curhat ke Allah boleh, tapi di dalam boleh bahasa Arab Banjar boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Bugis, bahasa apa aja silahkan, semua bahasa Allah. Nah curhat semacam itu selain daripada tuntunan dari masyayikh kita ada petunjuknya. Selain itu silahkan curhatnya di dalam atau di dalam salat sunatnya kah perbanyak ya Allah, doakan ini semuanya dihusyukkan hati kepada Allah. Ini khusyuk yang paling sederhana ujar Rasulullah. Nah, jadi artinya tidak mengapa salat kita walaupun pikiran kemana-mana
lalu tidak khusyuk, jangan tinggalkan itu, tetap saja dapat pahala. Yang berzikir la ilaha illallah, walaupun muntungnya berzikir hatinya kemana-mana, zikir saja terus. Atau membaca subhanallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Walaupun kemana-mana, tetap saja. Kenapa? Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang berbuat kebaikan sebesar debu saja, Allah menilai. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang keluar dari mulut seseorang itu maka dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Kita membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dicatat. Malaikat kan tahu isi hati, nang tahu isi hati kita hanya Allah. Catat terus apa aja nang, kalau nang kebaikan zikirkah, nang la ilaha illallah kah, nang istighfarkah, nang tasbihkah, apa aja nang bacaan nang kita baca dicatat dapat pahala. Ini memberikan timbangan amal. Walaupun kada khusyuk. Begitu pas salat dapat pahala walaupun kada khusyuk. Daripada parai bajikir, parai sembahyang. Nah, ini berbahaya aja Imam Ibnu Athaillah. Ini barang dulu. Dari ini barang dulu, nah kita tingkatkan. Nah, akan tetapi jangan tatahan di sini aja. Hendaklah pian sekolah tuh belawasan TK aja. Sampai bersusingut TK aja, sampai berjanggut TK aja, sampai bercucuk kada sing naikkan TK terus. Salatnya mulai bahari, salat umpatan, kada belajar bujur-bujur, mulai bahari mbah balik sampai hendak mati nang kayak itu tetap mucai. Kemana-mana pikiran, kenapa? Umpatan, salatnya umpatan, belajarnya mendengaran. Coba kita belajar, fokuskan waktu. Mudah-mudahan nanti ini isyarat kepada kita, nanti kita ada waktu khusus ya, fokus kepada bagaimana istinja yang benar, bagaimana wudhu yang benar, bagaimana mandi janabat yang benar, bagaimana gerakan salat yang benar, dari gerakan salat zahir, gerakan salat batin, dan rahasia-rahasianya. Mungkin nanti insya Allah panjang umur ada waktu kita akan membahas lebih mendalam ini. Fokus ini saja kita bahas. Bab ini pakaian hari-harian. Nah, selanjutnya ujar Imam Ibnu Athaillah, fa'asa ayyarfa'aka min dzikrin ma'a wujudi ghaflatin ila dzikrin ma'a wujudi yaqadhatin. Semoga, ujar beliau, dari engkau yang sudah berzikir dengan sungguh-sungguh untuk dekat dengan Allah, dengan lisanmu walaupun hatimu belum hadir kepada Allah, masih kemana-mana pikiranmu, mudah-mudahan dengan kesungguhanmu berzikir, rindu kepada Allah, cinta dengan Allah, berharap tuntunan Allah, berharap bimbingan Allah, dari salatmu yang biasa saja berharap rahmat Allah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala, ujar beliau, menaikkan derajatmu dari zikir yang penuh dengan kelalaian. Nang muntong bajikir hati kemana-mana, bagus sudah. Nang salat tumbang ruat batang tubuhnya tapi pikirannya kemana-mana, bagus sudah. Mudah-mudahan dengan itu Allah Ta'ala kasih sayang kepadamu, mencurahkan rahmat kepadamu, melihat kesungguhanmu untuk tetap dekat dengan Allah, tetap kada putus asa, tetap rindu ke Allah, tetap merindukan Allah, berharap tolongnya Allah. Menjahada fina lanahdiyanahum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh di jalan kami, sungguh-sungguh berhampir lawan kami akan tuntun, kami akan bimbing. Maka ujar Imam Ibnu Athaillah, fa'asa ayyarfa'aka min dzikrin ma'a wujudi ghaflatin. Semoga Allah menaikkan derajatmu daripada zikir dengan kelalaian.
ma'a wujudi ghaflatin ila dzikrin ma'a wujudi yaqadhatin. Kepada zikir yang hatinya sadar, sudah ingat lawan Allah. Jadi muntungnya berzikir, hatinya ingat Allah. Lidahnya membaca tasbih, hatinya ingat Allah. Nah, naik makamnya. Inilah makam mubtadi, makam pemula. Ibarat zikir ini, zikirnya orang yang awam. Orang Islam yang awam, ini makamnya. Mana zikir mubtadi, orang pemula ini? Ketika lisannya mengata, ini contoh zikir. La ilaha illallah. Ketika lisannya mengata la ilaha illallah, perasaan hatinya penuh perasaan. Dalam perasaannya, dalam pikirannya, dalam hatinya, dalam ingatannya, paham maksudnya. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak ku ibadati, yang berhak ku taati, yang berhak ku cintai, yang berhak ku tuju, yang berhak ku junjung tinggi, yang berhak ku ingat hanya Allah. Muntung mengata la ilaha illallah, hati penuh makna, paham isi maknanya. Nangku tuju hanya Allah, nangku ingat hanya Allah. Wadah bergantung, wadah bersandar, yang bergerak akan aku, yang ku tuju, yang ku cintai, yang ku ibadati, yang ku sembah hanya Allah. La ilaha illallah. Aku berzikir memujimu ya Allah, mengagungkanmu ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hadir sudah hati, ingat sudah hati lawan Allah. Ingat sudah lawan Allah. Nah, tapi kadang-kadang Mbah Nu kada ingat pulang. Mbah Nu kada apa-apa daripada kada ingat sama sekali pulang. Nah, kada ingat sama sekali bagusnya daripada kada berzikir sama sekali pulang. Nah, nih perjalanan kita Pak menuju Allah, Bu. Jadi hati kita waktu berzikir ingat bahwa kita berzikir mengingat Allah. Nah, kita sembah Allah. Nah, kita ibadati Allah. Nah, kita tuju hanya Allah. Begitu pula ketika salat, sudah kita merasakan waktu salat, sudah mulai merasakan hati kita bahwa kita sedang menyembah Allah, beribadah kepada Allah, memuji Allah, bergantung lawan Allah, bersandar lawan Allah. Yang dituju hanya Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau hamba menyembah ya Allah. Dia sedang berhadapan dengan Rabb pencipta alam jagat raya, penguasa alam semesta, berasyik-asyikan dengan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Merasakan sudah hatinya ingat lawan Allah. Alhamdulillah, syukur sudah. Nah, naik sudah makamnya. Nah, wa min dzikrin ma'a wujudi yaqadhatin ila dzikrin ma'a wujudi hudurin. Semoga setelah kita makam nang kedua tadi, dari nang lalai, lalu hati kita ingat Allah. Dalam sholat hati kita ingat Allah. Paling kada hati kita menyebut Allah, 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 Allah. Dari zikir yang sudah ingat hati lawan Allah, ingat pikirannya kepada Allah, ingat rasanya kepada Allah. Kepada ujar Imam Ibnu Athaillah, naik lagi pangkatnya, zikir yang hadir lawan Allah, merasa Allah hadir, Allah selalu bersamanya. Inilah makam yang kedua,
makam mutawasit, makam penengah, menaik lagi. Kalau kita membaca la ilaha illallah, isinya makam yang kedua ini, la ilaha illallah, la matluba bihaqqin illallah. Tiada yang berhak kumintai pertolongan, tempat aku bergantung, tempat aku bersandar, tempat aku berhajat, tempat aku mencurahkan segala problem masalahku hanya kepada Engkau ya Allah. La ilaha illallah, la matluba bihaqqin illallah. Dia merasakan bahkan aku ini tidak ada daya kekuatan untuk bisa berzikir kalau kada dengan tolong Allah. Inilah dalilnya wa iyyaka nasta'in. Kalau yang kedua tadi iyyaka na'budu. Yang kedua ini, yang ketiga ini wa iyyaka nasta'in. Artinya kita bisa salat sadar hati kita bahwa salat ini hakikatnya adalah laku afalnya Allah. Kada gawian kita. Sadar kita salat ini yang menggerakkan kita salat adalah Allah. Yang membuat pikiran kita ingat adalah Allah. Nang kita mengucap untung Allahu Akbar adalah Allah. Yang kita sembah adalah Allah. Yang kita ibadati adalah Allah. Ini merasakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bermula Allah lah yang menciptakanmu dan segala perbuatanmu itu dari Allah. Berarti kita ini ujar kai Syekhuna Abdul Ghani, kuitan abah guru, paguruan abah guru, seujung kuku kita ini ada beisi kekuatan, ada beisi gawian, semuanya gawian Allah Ta'ala. Makam-makam yang ketiga ini, kita Allah hadir, nampak afalnya Allah. Nampak laku kudrat iradat Allah yang berlaku pada wujud diri ini. Nampak ini wujud kebesaran Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hatinya hadir dengan Allah. Allahu ma'i. Allah bersamaku. Allahu hadiri. Allah hadir dengan aku. Allahu naziri. Allah memandang aku. Allahu syahidi. Allah menyaksikan aku. Allahu muhitum bi. Aku liput dalam rahasia kebesaran Allah, dalam kudrat iradatnya Allah. Nah, hadir lagi hati. Waktu kita berzikir, la ilaha illallah. Muntong berzikir, mata terpejam, telinga mendengarkan, hati meresapkan maknanya dalam rasa zauk sir batin mengatakan kadang ku sembah hanya Allah, nang ku ibadati hanya Allah, menggerakkan hanya Allah, nang ada hanya Allah. Yang ku cinta hanya Allah. Merasakan ini laku afal Allah yang hadir nyata laku afalnya Allah dalam rahasia dirinya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa zikir muntong, bisa zikir qalbi. Makanya itu zikir qalbi yang kita amalkan yang latifatul qalbi ini membantu benar untuk supaya hadir hati lawan Allah. Sambil berjalan duduk Allah, 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 Allah. Salat mungkin kita kada paham bacaan maknanya. Ketika imam membaca ayat sepanjangan, ada gampangan imam rupanya hafiz Quran, tapi kada situasi sembahyang tarawih. Akad pertama Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tarawih sampai waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sampai tuntong. Kira-kira bisa banyak tebukan so. Allahu Akbar. Tapi Rasulullah luar biasa, bukan Yasin lagi, surah Al-Baqarah, surah An-Nisa dibaca dalam satu rakaat. Nah,
umpama kita menemukan semacam ini, kayak apa kita paham kada artinya? Jadi ketika kita membaca Fatihah, cukup hati kita Allah, Allah dalam hati aja Allah, 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 Allah. Cuman imam benar kada paham-paham ini. Soalnya pas imam nang paham pulang, Bismillahirrahmanirrahim, amin, kayak Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Bah, mantap imam Nina, mantap. Itu nafsu ngarannya tuh. Allahu Akbar, ya Allah. Kenapa orang kada nikmat yuk sholat? Kenapa Nabi sholatnya sampai bermalam-malaman sampai bengkak kaki? Kenapa? Lezatnya kenapa? Orang lezat lawan Tuhan. Orang bertemu Allah Ta'ala. Orang bermesraan lawan Tuhan. Terbuka hijab. Nah, jadi dari zikir dan ingat Allah, zikir hadir. Hati selalu lawan Allah. Fa'ainama tuwallu fasama wajhullah. Kemana menatap, kemana melihat, kemana memandang, nampak dan dilihat rahasia kebesaran Allah. Hadir sudah hatinya. Meningkat. Ini ngarannya makam mutawasid. Salatnya sudah merasakan gerak langkahnya, rukuk sujudnya sudah hadir hatinya. Nang ulah ingat nih Allah, nang diingatnya Allah, nang menggerakkannya Allah. Nampak laku af'alnya Allah. Wa min zikrin ma'a wujudi hudurin ila dzikrin ma'a wujudi ghaibatin amma siwa madhkuri. Nah, semoga Allah meninggikan derajat lagi. Ini makam lagi. Ini makam derajat. Dari nang bajikir nang lalai, nang kada ingat, naik makamnya oleh Allah Ta'ala kepada nang bajikir nang hatinya ingat Allah. Nang salatnya ingat Allah. Dari nang ingat Allah naik kepada hadir, selalu merasa siang malam dengan Allah. Selalu dengan Allah di mana-mana. Ana ma'au haitsu yadhkuruni. Aku senantiasa bersama hambaku yang selalu ingat lawan aku. Selalu merasa hadir di hadirat Allah. Nah, siang malamnya selalu hadir hatinya lawan Tuhan. Di mana-mana lawan Allah aja terus dirasakannya. Dengan kebesarannya, dengan kudrat iradatnya, dengan apa rahasianya. Wa min dzikrin ma'a wujudi hudurin. Dari zikir dan hati hadir. Ila dzikrin ma'a wujudi ghaibatin amma siwa madhkuri. Dari zikir dan hatinya hadir kepada zikir sehingga dia lupa. Kada ingat lagi. Kada memikirkan lagi segala sesuatu, kada diingatnya lagi selain Allah. Nang ada hanya Allah saja. Inilah makam muntahi la ilaha illallah la mawjuda bihaqqin illallah. Inilah makam fana wal baqa. Ketika dia berzikir fana, arti fana itu hilang dalam pikirannya, dalam rasanya ada yang lain. Kan ada lagi. Dirinya hilang dalam rasanya. Alam semesta hilang. Semuanya tidak ada. Dunia tidak ada. Akhirat tidak ada. Semuanya tidak ada. La maujuda bihaqqin. Yang ada hanya zat Allah aja yang ada lagi. Allahu Akbar. Zat Allah nang laisa kamislihi syai'un. Hanya zatnya nang memuji rahasianya. Puji qadim bagi qadim. Suhudul wahdah bil wahdah. Memandang rahasianya. Terlihat si hamba nang berzikir. Bukan rahasianya nang menggerakkan muntung berzikir adalah Allah. Nang menyuarakannya Allah. Nang menggerakkan hatinya Allah. Kemudian terlihat wujud si hamba pada hamba ini kada ada juga. Alam pun tidak ada. Semuanya tidak ada. Nah adanya zat Allah. Kepada kita naik kepada martabat ahdiyah. La ta'yin. Tidak ada nang ada.
Nang ada hanya zatul bukhti khalisul mutlaq, zat Allah nang laisa, nang awal kadada awalnya, nang kadada ruang dan waktu, kadada tempat, kadada adanya, hanya zat semata. Semuanya kadada. Lalu zatul bukhti khalisul mutlaq, zat Allah nang wajibal wujud tadi baka hendak dengan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, dengan kehendak Allah, iradatnya, dengan kekuasaan Allah, kudratnya, dengan ilmunya Allah, maka Allah menjahirkan alam semesta dan seluruh isinya ini awal kedahiran lebih dahulu melalui namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad inilah yang awal dijahirkan oleh Allah dengan kudrat iradat Allah, dengan tajalli Allah mentajalikan rahasia jalal dan jamalnya Nur Muhammad orangnya. Nah, dari Nur Muhammad terciptalah alam semesta. Alam semesta, langit, bumi, termasuk kita daripada Nur Muhammad. Nur daripada kudrat iradat zat Allah nang laisa. Maka lenyap alam semesta, nah ada Nur Muhammad. Bukan rahasianya kada lain, kan nampakan kudrat iradat Allah. Tadi nang nampak di diri ini kenyataan kudrat iradat Allah. Alam semesta kenampakan kudrat iradat Allah. Maka tenggelam dalam lautan musyahadah kudrat iradatnya Allah dan berlaku. Naik kepada makam berikut, naik sampai lebur lenyap. La maujuda bihaqqin illallah. Nah ada ahad. Inilah sebabnya kenapa Nabi mendengar telapak terompah kaki Bilal di surga. Kenapa? Si Bilal kalimat hakikatnya adalah ahad. Hilang wujud Bilal. Hilang yang lain. Nah ada hanya si ahad aja dalam rasa si Bilal. Bukan Bilal itu jadi Tuhan, kada. Bilal juga. Hamba ya hamba, Allah ya Allah. Sinar ya sinar, matahari ya matahari. Cuman sinar zatnya dari matahari. Jangan mengaku matahari sinar. Pecal ya pecal, bibi ya bibi. Jangan mau pang pecal mengaku bibi. Oh, cuman pecal ini mengaku kada ada pecal nih. Adanya pecal itu karena kehendak bibi dalam rahasia ilmu bibi sudah aku hendak mulah pecal aja bibi dalam ilmu bibi pecal itu pecal pencok isinya adalah kecambah apalagi petes Madura ada lombok 2-3 biji kanas nang manis-manis hampalam nang anum mangga nang anum ya nang dikupas itu nang putih nang karipukan nang di anun keropok makannya liur mendengar gen beliuran dalam pikiran bibi ini nah kalau nang di dalam pikiran bibi itu belum berjahir itu kadim dalam rahasianya dalam ilmunya nang si pecal tadi tapi dalam ilmunya nah itu dalam rahasianya belum berjahir. Nah, lalu ujar bibi ku jahirakan nih. Nah, jahirlah pecal. Lalu pecal itu ngarannya pecal, nang mengarani pecal siapa? Bibi juga. Nang menghendaki ini pang bibi juga. Kan ada apa-apanya juga pecal tuh. Ini sindiran hadis. Utlubal ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Paham secara umum kita belajar itu mulai dari ayunan sampai kita meninggal. Padahal tuntut ilmu dari buayan, tuntut ilmu bayi yang di buayan tuh, nah lihati si bayi itu adalahnya tahu apa-apa, kan tahu dia apa-apanya. Nampak terjadi rahasia kebesaran Allah si bayi tadi. Nah, huwa bakaku hu Allah huwa bila menangis huwa zikirnya terus toh. Lihat si bayi itu kada tahu apa-apanya. Melihat kada tahu melihat, mendengar tahu mendengar, kada tahu apa-apa. Lihat laku bayi. Semuanya diayomin oleh abah mamanya. Nah, huwa. Bayi, ini tawakal bayi. Kaji ilmu bayi itu, nah itu maksudnya sampai ke yang kaji pulang orang yang meninggal tuh adalah bisi penglihatan, adalah bisi kehendak terserah orangnya dimandii, kehendak ditimbai orang, kehendak mengapa terserah ajanya, ada bisi kehendak apa-apa lagi belapas berataan kaji ilmunya. Kita kadang-kadang memahaminya dari buayan sampai ke liang lahat aja. Bujur aja makna itu bujur aja, tapi pahami lihati. Kenapa bayi itu katujuan orang melihat kenapa yuk? Itu waliullah bayi itu. Waliullah.
Nya tahu dia apa-apa, nya tahunya Allah Ta'ala aja. Nah, bahkan panak atau dia apa-apa, nggak tahu di diri si bayi itu tahu siapa apa. Tahu kesah, bilangnya anak menangisnya, ho itu pak nggak ada mau kata beda, mama kata dah itu, bayi. Nah, fana, lebur, lenyap. Tapi ingat, tetap hamba ya hamba, Allah ya Allah. Adam opang manusia jadi Tuhan tetapi hamba. Cuman hamba yang sudah diberikan, ditingkatkan martabatnya oleh Allah berkat riyadhahnya, berkatnya bajikir dengan tolong Allah tadi, maka Allah membuka hijab nang bajikir ikam pun kadada tu aku juga nang bajikir. Makanya tafsir menurut Ibnu Abbas, wala dzikrullahi akbar. Zikir menyebut Allah itu yang paling ganal. Atau Ibnu Abbas, wala dzikrullahi akbar. Zikir Allah itu yang paling ganal. Zikirnya Allah. Artinya nang berzikir itu kadang lagi Allah nang berzikir. Tak lihat mana muntung si A, nama menyuarakannya siapa? Nama beri hidayahnya siapa? Nama yang kau berzikir siapa? Gawian Allah. Ketika melepaskan rasa dirinya lagi nang berzikir ini sudah inya memuji rahasianya. Oh sudah. Wala dzikrullahi akbar. Ini nang ujar Rasulullah, innallaha harraman nar ala man qala la ilaha illallah bidzalika wajhallah. Allah haramkan neraka menyentuh batang tubuh orang yang ketika berzikir, ketika muntungnya berzikir, hatinya bertawajuh. Makna bertawajuh artinya nang dari lupa kepada ingat, dari ingat kepada hadir, daripada hadir kepada lenyap nang lain, nang ada hanya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Asyik banget. Ini ngarannya. Makanya mengqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah, dakhala itu fi'il madi, sudah masuk surga. Bukan dulu akan, sudah masuk surga. Surga mana? Surga ma'rifat. Surga apa? Lezat dibuka Allah hijabnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika zikir itu lenyap, hilang rasanya, lebur semuanya, Allah membuka hijab sudah. Nang bajikir itu inya memuji rahasianya. Isi la ilaha illallah sunan itu nang la huwa illa ana, la ana illa huwa, la huwa illa ana, itu isinya. Isi daripada la ilaha illallah. Cuman kan itu suarakan pada dalam rasa sudah ada lagi la ilaha. Kenapa? Nang maulah montong siapa, nang menggerakkan montong siapa, nang maulah apal siapa, nang maulah wujud siapa, berarti lakunya. Terlihat wayang dan berzikir, memuji-muji pada gawian dalang juga. La ilaha illallah. Makin dia kencang mengatakan la ilah, melepaskan la ilah, mempanakan lemah, semuanya hilang lenyap. La ilaha illallah. Kadang muncul la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ditabangnya, diusirnya yang lain selain Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jika yang semacam ini, andaikan 7 lapis langit dan bumi ditimbang dengan satu timbangan, dengan satu kalimah la ilaha illallah, maka lebih berat timbangan kalimah la ilaha illallah. Allahu Akbar. Ini zikir yang dahsyat. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Yang demikian itu bagi Allah kadada kesulitan. Mudah bagi Allah. Maka ayo kita riadahkan selalu dalam zikrullah, dalam salat, dalam ibadah. Abul Qasim Al-Qusairi berkata, zikir itu simbol wilayah kewalian dan pelita penerang untuk sampai kepada hadrat Allah. Tanda orang itu diangkat jadi waliullah, tidak pernah meninggalkan zikrullah. Setiap waktu, setiap saat, setiap menit, setiap detik, hatinya selalu dengan Allah. Oleh sebab itu, satu isyarat dari Allah dalam Al-Quran. Fazkuruni azkurkum. Hambaku, kalau kau ingat aku lebih ingat kepadamu. Isim tabdil. Kita ingat lawan Allah dengan la ilaha illallah, dengan subhanallah, dengan hati Allah. Allah lebih mengingat kepada kita.
Man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Siapa yang menyebut aku dalam rahasia dirinya, aku menyebutnya dalam rahasia diriku. Allahu Akbar. Sebab itu, para jamaah yang mulia, tanda orang diberi martabat wilayah kewalian, hatinya tidak kosong dari Allah. Maka itu dianjurkan kita memperbanyak lidah kita mengata la ilaha illallah dengan hati yang hadir. Detak jantung kita menyebut Allah, Allah. Sambil jalan, sambil duduk, sambil berdiri. Napas kita turun naik, masuk, keluar, Allah, Allah. Cuman ini kadang-kadang bisa lupa. Ada dzikir yang lebih dahsyat lagi, dzikir zauq, dzikir rasa. Nah, kadang kalau diungkapkan oleh lisan, oleh hati, artinya merasakan sudah fana wal baqa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul zalali wal ikram. Fana, lebur, lenyap diri kita, yang ada hanya Allah. Inilah yang disebut dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang yang beriman, perbanyak engkau mengingat Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbih kepada Allah pagi sore. Bukan pagi sore saja, pagi, sore, malam, 24 jam ingat Allah. Yang mana 24 jam ingat Allah? Kalau mulut ada waktunya. Kalau waktu kita makan, kada berzikir lagi. Kalau kita guring, parah ya sudah. Zikir mana ini? Zikir qalbi, detak jantungmu. Allahu, Allah, Allahu, Allah. Senantiasa dalam zikrullah. Para jamaah yang mulia, Abah Habib datang. Alhamdulillah, keberuntungan bagi kita. Beliau berkenan mengunjungi majlis kita. Semoga keberkatan untuk kita barataan, berkat datang zuriat Rasulullah ke majlis kita.